membahas terkait ketimpangan pendidikan di Indonesia, yang mana ketimpangan pendidikan di Indonesia ini sangat krusial ya. Untuk itu di sini kita akan membahas dengan menggunakan metode analisis P1, di mana metode ini sangat berpengaruh dan juga sistematis untuk memecahkan permasalahan ketimpangan pendidikan di Indonesia ini. Untuk itu saksikan nanti video selanjutnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada seluruh menteri-menteri yang sudah menyempatkan hadir pada forum kali ini, yang dimana alhamdulillah kita dapat berkumpul untuk membahas terkait ketimpangan pendidikan di Indonesia. Kita semua mengetahui bahwa pendidikan di Indonesia ini merupakan hak seluruh warga negara, dan juga pendidikan itu sendiri menjadi salah satu faktor penting dalam kemajuan suatu bangsa. Namun di realitanya masih banyak pendidikan di Indonesia yang belum mendapatkan pendidikan yang layak dan merata. Nah, oleh karena itu pada forum kali ini saya memohon kepada para menteri-menteri untuk menyampaikan permasalahan yang terjadi di Indonesia saat ini, khususnya di ranah pendidikan. Untuk itu, sebelum ke pembahasan, di sini saya akan menyampaikan terkait permasalahan ini dengan menggunakan metode P1. Nah, yang dimana metode ini adalah merupakan dan juga untuk mempermudah kita untuk menganalisis atau membahas suatu permasalahan yang sangat krusial ini. Kita semua mengetahui bahwa pendidikan di Indonesia ini merupakan hak seluruh warga negara, dan juga pendidikan itu sendiri menjadi salah satu faktor penting dalam kemajuan suatu bangsa. Namun di realitanya masih banyak pendidikan di Indonesia yang belum mendapatkan pendidikan yang layak dan merata. Nah, oleh karena itu pada forum kali ini saya mohon kepada para menteri-menteri untuk menyampaikan permasalahan yang terjadi di Indonesia saat ini, khususnya di ranah pendidikan. Itu kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya. Yang kedua, tidak memotong pembicaraan peserta atau menteri yang lain. Tiga, semua pendapat dihargai. Dan yang terakhir, fokus pada pembahasan dan solusi. Oleh karena itu, saya persilakan kepada para menteri-menteri untuk menyampaikan pendapatnya atau ide gagasannya. Silakan. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktunya. Saya melihat faktor ekonomi di masyarakat itu sangat mempengaruhi pendidikan saat ini, gitu ya. Jadi masih banyak keluarga yang kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pendidikannya. Contohnya tuh seperti biaya transportasi, kebutuhan alat-alat perlengkapan belajar siswa, dan kebutuhan belajar lainnya, gitu. Kondisi ekonomi yang sangat rendah ini dapat menyebabkan anak-anak yang putus sekolah dan tidak melanjutkan pendidikan selanjutnya, gitu. Nah, oleh karena itu bantuan pendidikan dan pemerataan anggaran pendidikan sangat sekali penting dilakukan. Baik, terima kasih atas penyampaiannya. Terus selanjutnya yaitu dari Menteri Sosial, bagaimana pendapatnya, boleh disampaikan? Oke, baik, terima kasih. Saya dari Menteri Sosial. Menurut saya, faktor sosial dan lingkungan juga sangat mempengaruhi pendidikan. Di beberapa daerah, pendidikan belum jadi prioritas utama karena kurangnya kondisi ekonomi, budaya, dan rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendidikan. Selain itu, tekanan lingkungan dan kurangnya perhatian terhadap kondisi sebagai anak juga dapat berdampak buruk terhadap mental siswa. Baik, terima kasih atas penyampaian gagasannya. Untuk selanjutnya yaitu dari Menteri Teknologi dan Komunikasi, kepadanya disilakan.
kasih atas waktu yang memberikan. Untuk di era digital ini, saat ini dunia pendidikan itu sangat membutuhkan yang namanya internet dan teknologi di seluruh wilayah Indonesia. Namun nyatanya di berbagai wilayah di pelosok Indonesia banyak yang tidak bisa memanfaatkan atau kurang memanfaatkan yang namanya internet dan teknologi. Di antaranya ada dua kekurangan. Yang pertama yaitu kurangnya jaringan internet seperti di perkampungan, di pelosok-pelosok dunia, misalkan jaringan internet itu belum maksimal. Yang kedua, kurangnya peralatan teknologi seperti komputer, laptop, notebook atau lain sebagainya, yang fokus dan sebagainya yang menyimpang hal itu. Oke, baik, terima kasih Menteri Kominfo yang telah memberikan gagasannya. Pendidikan, tentu saja ketimpangan pendidikan di Indonesia masih menjadi tantangan besar yang harus diselesaikan karena ada perbedaan kualitas pendidikan di antara daerah terpencil yang masih sangat terlihat baik dari segi fasilitas, kualitas, atau akses pembelajarannya. Pemerintah juga telah melakukan berbagai program pemerataan pendidikan, namun implementasinya masih belum optimal di beberapa wilayah. Oleh karena itu, diperlakukanlah kerjasama dari berbagai pihak agar seluruh masyarakat dapat memperoleh hak pendidikan yang sama. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Jadi kesimpulan dari ketimpangan pendidikan di Indonesia, para menteri dan para tokoh menyampaikan masalahnya, di antaranya yaitu Menteri Pendidikan. Menteri Pendidikan di sana menyampaikan masalahnya, di antaranya perbedaan kualitas pendidikan antara daerah perkotaan dan daerah terpencil. Terus selanjutnya itu ada dari guru daerah terpencil. Di sana masalahnya itu kekurangan guru, minim fasilitas, dan akses menuju sekolah sulit. Selanjutnya itu dari Menteri Keuangan. Menteri Keuangan menjelaskan masalahnya yang yaitu satu, yaitu kondisi ekonomi rendah. Selanjutnya dari Menteri Sosial, beliau Menteri Sosial mendapat itu faktor sosial dan lingkungan. Terakhir dari Menteri Kominfo atau Komunikasi dan Informasi. Di sana masalahnya itu keterbatasan internet dan kurangnya perangkat pembelajaran. Mungkin itu masalah dari ketimpangan pendidikan di Indonesia. Saya serahkan kembali ke Terima kasih kepada para menteri yang sudah menyampaikan ide gagasannya. Nah, untuk sebelum didiskusikan kembali, saya meminta kepada kalian, kepada para menteri untuk menyampaikan solusi apa yang akan ditawarkan nanti, dan nanti kita diskusikan kembali untuk mengambil kesimpulan. Begitu kepada para menteri, silakan sampaikan solusi apa yang akan kalian lakukan. Baik, saya dari Pendidikan kepada beberapa solusi terkait ketimpangan pendidikan di Indonesia yang masih menjadi tantangan besar yang harus diselesaikan, yaitu yang pertama kerjasama berbagai pihak untuk pemerataan pendidikan, lalu yang kedua mengoptimalisasi dan implementasi program pemerataan yang sudah ada. Baik, terima kasih. Dari menteri yang lain, boleh sampaikan solusinya? Saya dari daerah tertentu ya, saya akan menawarkan solusinya. Yang pertama yaitu menambahkan guru di daerah terkecil, terus menyediakan fasilitas dan pembelajaran yang memadai. Dan yang lain? Baik, kalau dari Menteri Keuangan, tadi tujuannya yang paling penting bagaimana kita memastikan setiap anak mendapatkan hak pendidikan yang layak. Yang pertama, jadi bantuan biaya pendidikan yang rata seperti transportasi dan perlengkapan.
Dan yang kedua itu tentunya pemerataan anggaran pendidikan. Selanjutnya dari yang lain. Lebih baik mungkin solusi dari saya yaitu diperlukan edukasi dengan dukungan sosial bagi masyarakat serta perhatian terhadap kesehatan usaha. Jadi, Baik, dari saya sebagai menteri pendidikan solusinya, karena tadi ada dua masalah, mungkin solusinya dua. Yang pertama, perluas jaringan internet di seluruh wilayah Indonesia. Yang kedua, sediakan alat-alat teknologi untuk menopang pendidikan. Seperti yang tadi saya sebutkan, contohnya seperti komputer, laptop, dan lain sebagainya. Mungkin sekian. Beberapa solusi terkait ketimpangan pendidikan di Indonesia yang masih menjadi tantangan besar yang harus diselesaikan, yaitu yang pertama kerjasama berbagai pihak untuk pemerataan pendidikan, lalu yang kedua mengoptimalisasi dan implementasi program pemerataan yang sudah ada. Pemerataan dulu di daerah kecil, terus menyediakan fasilitas dan pembelajaran yang memadai. Oke, kita tarik kesimpulan dari pembahasan diskusi kali ini terkait ketimpangan pendidikan di Indonesia ini, dan yang menjadi solusi dari para menteri-menteri tadi. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dari kita semua. Yang pertama ada pemerataan distribusi tenaga pendidikan, yang kedua peningkatan sarana prasarana pendidikan, yang ketiga bantuan pendidikan mungkin ya. Lalu ada pemerataan akses teknologi ke daerah terpencil, lalu ada pembangunan yang memadai, dan juga penguatan dukungan sosial dan perlindungan anak. Oke, baik, kesimpulan dari permasalahan ketimpangan pendidikan di Indonesia menurut para menteri dan para tokoh. Di antaranya itu ada menteri pendidikan, di mana masalahnya itu perbedaan kualitas pendidikan antara daerah perkotaan dan daerah terpencil. Selanjutnya itu guru daerah terpencil. Di sana masalahnya kekurangan guru, minim fasilitas dan akses menuju sekolah sangat sulit. Selanjutnya dari menteri keuangan, masalahnya itu kondisi ekonomi sangat rendah. Dan selanjutnya menteri sosial, masalahnya faktor sosial dan lingkungan. Yang terakhir dari menteri Kominfo atau komunikasi dan informasi, masalahnya itu keterbatasan jaringan internet dan kurangnya perangkat pembelajaran. Oke, mungkin dicukupkan. This is the number one. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one.